SKJ spesial Hari Anak Nasional. Gua sama Olil Efek Rumah Kaca dan Indra Moka ngobrolin tentang anak-anak kita. Di Bapak-Bapak Asik. Kembali di Bokap Nyokap Asik yang hari ini bokap-bokap semua ya. Olil Mahmud, Indra Masat ya. Tadi gua dengar Olil dan juga Indra sempat mention ya lo berdua ngajarin anak lo bahwa kehidupan nyata tuh nggak semudah sekarang nih, yang saat ini lo masih di service terus sama orang tua ya, bahwa it's gonna be hard dan lain-lain gitu ya. Tadi lo juga sempat mention well you have to earn it gitu. Nah, jadi sebenarnya itu juga yang bikin gua basic training gua ke anak gua dua. Kebetulan anak gua cewek-cewek dua-duanya. So dari bayi gue ajarkan mereka kalau pengen apa-apa ya you have to earn it. Jadi dulu kita ada kalender yang bentuk ada stiker bintang ya. Jadi kalau mereka bersihin kamar dapat bintang 1, nanti pokoknya bikin apa dapat bintang 1. Kalau bintangnya 3 gue bilang kalau dapat bintangnya 3 lo boleh beli buku. Kalau bintangnya 5 lo boleh beli mainan atau beli buku gitu. So mereka nggak pernah tantrum tuh kayak di mall gitu kan, lihat kamu ini gitu. Pasti anak lo nggak pernah tantrum kan, iya nggak ya, anak kita nggak pernah tantrum karena tadi lo ngajarin itu. Dan ya anak gue pun seperti itu, kalau dia mau tiba-tiba mainan mau itu gitu ya, anak gue udah diajarin Metallica dan lain-lain, tetap begitu nunjuk di mall maunya Barbie. Gue nggak mungkin dia minta apa action figure Kiss gitu, nggak mungkin, tetap Barbie. Nah, apalagi yang lo ajarin, apa basic training ini atau yang lo ajarin ke anak lo yang istilahnya sekarang kan gini, emang semuanya tough, tapi kan orang-orang sekarang semakin terbuka nih, kayak menghina, bullying dan lain-lain ya. Mereka sekarang punya sosial media kan, Angan punya sosial media, Aldin juga punya sosial media kan. Nah kan sekarang nih makin gila nih kan, yang dulu kita mah nggak terima itu kan, kita dibully langsung di muka ya nggak, dipukul langsung gitu, dan we have to accept it gitu karena emang ya udah that's life gitu kan. Nah sekarang kan nih orangnya nggak kelihatan nih, menurut gue yang diserang kena mental kata lo tadi gitu. Nah lo gimana tuh, basic training apa nih yang lo berikan ke anak lo nih? Kalau gue, karena gue dari kecil anak gue kecil itu ada satu masalah yang kita harus sibuk dengan paper ya. Yes. Jadi akhirnya dia yang nemenin itu iPad gitu ya. Nah dari situ kita kasih rules bahwa boleh nonton apa aja yang untuk anak-anak, tapi dihindari yang ada kekerasan, violence. Kita nggak pernah ngasih kayak censorship itu buat parent itu kita nggak pasang, nggak pasang. Tapi kita cuma bilang gitu, dan ternyata dia bisa dipercaya. Kalau ada sesuatu hal yang kira-kira ini menjurus ke violence, dia nggak mau nonton atau dia kasih tahu. Nah dia nanya, wah gue boleh nonton. Nah jadi dari situ gue timbul kepercayaan dan gue cukup percaya diri bahwa kayaknya dia bisa nih ngefilter gitu ya. Ngefilter dari situ tuh so far kalau ada hal-hal yang gue merasa dia banyak banget belajar dari YouTube, dari apa gitu. Jadi gue nggak merasa banyak manfaatnya lah. Pergaulan digital dia tuh dia bisa memilah-milah, dan dari situ gue pantau, tapi gue juga memberikan kepercayaan kepada dia bahwa kita nggak pengen ngatur-ngatur yang gimana, kita nggak parno ya, tapi lu harus tahu batasan aja. Dan selama ini apa yang dia cerita ke kita itu lebih banyak yang membuat kita bahagia tuh, amazed gitu ya. Wah lu bisa belajar kayak gitu, padahal kita tuh nggak bisa gitu. Yang udah mungkin punya pengetahuan lebih dulu awalnya soal internet gitu ya, sekarang udah ketinggalan dan nggak punya semangat belajar sekuat mereka gitu ya. Dan itu gua merasa ya udahlah, lu tahu batasannya. Palingan kalau ada yang kira-kira lu nggak ngerti, lu cerita aja gitu. Itu yang paling penting sih, dia cerita biar kita tahu, kita bisa menyelesaikan permasalahan bareng-bareng gitu. Kalau dia ada masalah gitu ya. Menarik tuh soal keterbukaan. Ntar kita kasih. Kalau lo gimana, Ndra? Ya kurang lebih sama kayak gitu. Gue juga nggak pernah ngebatasin, kita cuma ngasih tahu aja, dan sejauh ini bisa gitu anaknya. Terus kalau untuk soal yang kayak di luar ada bullying, ada apa gitu ya. Nah kebetulan anak gue ini badannya termasuk yang kecil dibanding teman-temannya. Nah, ya, Aldin kecil ya? Iya, Aldin tuh kecil. Ya. Jadi dan lumayan jauh bedanya sama yang lain gitu. Nah, gue selalu bilang sama dia,
pukul aja. Nggak apa-apa gitu, biarin aja orang mau ngomong apa. Tapi kamu harus bisa nunjukin kelebihan kamu, itu aja sih. Wow. Dan ternyata dia sempat waktu dia SD, dia verbalnya lumayan kuat dia. Jadi teman-temannya dia yang badannya gede-gede itu takut sama mulutnya dia. Asli, gue sampai dikasih tahu gurunya. Contohnya kayak gitu. gimana contohnya? Dia kalau ngomel tuh udahlah ngomelnya dengan bahasa Inggris. Iya. Itu ngedumel terus merepet gitu. Cabai rawit. Itu sampai gurunya ngomong ke kita gitu, ke orang tua. Jadi yang ini sampai teman-teman yang badannya lebih gede aja takut gitu. Karena mulutnya kalau udah ngomong udah ngomel-ngomel. Iya. Wow, hebat juga tuh ya. Itu kayak burung dikasih makan cabai, burung beo. Gacor banget. Hebat tuh. Iya. Maksud gua kan itu sebenarnya yang zaman sekarang yang beda nih, tempaan itu jadi beda gitu ya. Karena kan ya kalau zaman kita sekali lagi yang ngebully kita kelihatan men itu. Tapi gua bahas sih sama anak gue. Maksudnya zaman sekarang kalau kita lihat hal-hal sepele aja langsung dibilang bully, ya kan? Wah, gini bully, ditegur bully. Zaman gue langsung bilang waktu zaman ayah ya, kita pukul-pukulan aja tuh belum bilang bully gitu. Udah adepin aja. Itu mah masalah yang harus kita selesaikan, itu aja sih. Itu justru permasalahan yang emang harus kita hadapi. Jangan dikit-dikit ini bully. Semuanya dibikin jadi apa ya? Jadi kayak terlalu dramatisir sih menurut gua. Dramatisir banget gitu. Malah kalau kita justru ada kayak gini, gimana solusinya? Mau diributin atau enggak? Gitu aja. Itu aja sih. Atau mau gimana? Mau ngomong, mau damai, ya kan? Iya, kalau kita kan zaman kita begitu. Iya, benar. Gitu. Jadi gua ngerasa yang dulu kayaknya lebih tough deh. Yes. In the way, iya sih. Gue nggak berani ngomong begitu sama anak gue, dalam arti bahwa gue merasa memang ada perbedaan cara kita menghadapi situasi. Iya gitu sih. Ya. Tapi gue nggak berani juga menafikan bahwa emang standar yang dia hadapi gitu ya, dia belajar dari lingkungannya, dari teman-temannya juga, itu berbeda dengan standar kita. Kalau kita misalnya gini, apa yang lu bilang kena mental zaman sekarang, itu kenyataan hidup gua dulu dan gua nggak kena mental gitu kan, kira-kira kan. Iya benar. Gitu kan? Kita nggak kena mental. Kita nggak kena mental, itu bagian dari memperkuat kita, bikin kita stronger buat gitu. Kita ngeliatnya itu kan. Tapi kalau sekarang kan ya terus kita mau bilang itu lu cemen lu ya, tapi kita ada rasa apakah itu menyelesaikan permasalahan enggak gitu, apakah itu akan membuat dia kuat, kan belum tentu ya. Jadi akhirnya kita akhirnya kayaknya malah jadi nggak relevan sama zaman mereka gitu ya. Betul. Jadi akhirnya justru itu yang membuat gue takut dia akan justru malah lari. Mungkin itu bukannya cara untuk berkomunikasi untuk menyelesaikan problem itu. Gue jadi ingat tiba-tiba gue pernah kayak gitu ya. Gue bilang waktu ayah begini-gini, dia bisa jawab loh. Itu kan ayah. Betul. Abang beda tadi. Tapi ketika dia ngomong gitu, oh ya udah gue ya udah kamu beda. Ayah begini. Iya. Tapi kan tetap aja kita punya permasalahan yang dihadapi, kita pengen bantu menyelesaikan. Makanya cari jalan keluar apa ya, mungkin dengan mendekatkan kepada permasalahan dia akan semakin tough kan. Jadi ya udah. Ya lu kalau misalnya lu ngelihat lu bahwa kayaknya lu yang paling banyak masalah di dunia, kita jalan-jalan aja kali ya, ngeliat orang-orang homeless, lu tahu dia mereka gimana besok tidur apa gitu ya, itu kan jadi oh ya gue agak feel blessed juga ternyata sedikit itu. Mungkin itu akan memperkaya ini mentalitas dia gitu bahwa. Nah ini kan sekarang gini, violence itu, kekerasan itu ada di mana-mana. Dari dulu kita bahkan di dunia pendidikan kita yang namanya violence, gak usah ngomongin tawuran lah. Our teacher, guru-guru kita kalau lagi ngobrol disambit bos. Iya gak? Garisan, lo pasti pernah disabet garisan dong, garisan kayu. Iya gak? Tangan, kaki, terus disabet sama guru olahraga pakai inian periwitan. Iya gak dulu? Itu kan itu dulu kita biasa ya menghadapinya pada hari itu dulu kita masih sekolah ya. Nah sekarang kan berbeda nih, karena kan mulai banyak nih berita-berita yang orang tua nggak terima anaknya dipukul sama gurunya, termasuk kita gitu ya. Gue sih ya pasti anak lo belum pernah ya, walaupun anak lo laki ya kan. Anak gue juga cewek kayaknya enggak kayaknya. Nah tapi gue nggak ngebayang sih kalau gue anak gue dipukul sama gurunya gitu. Tapi gimana ya,
Nah, lo nanggapinnya gimana tuh? Kalau menurut lo ya, gitu. Kalau kita kan dulu biasa, justru kita nggak mau ngadu sama orang tua. Kalau ngadu sama orang tua, bapak kita lebih marah lagi, lebih gila lagi, sama kita kan? iya. Sama nyokap gua apalagi nanti tuh, hah kamu dimarahin guru kamu ngobrol, kamu disabut malah gitu kan dulu. Nah, ini kan sekarang berbeda nih. Nah, lo gimana? Ada orang tua yang kalau angkatan kita yang jawab sosial media nih, jadi diskusi juga kan. Ya kalau gua mah dibiarin aja, emang itu begini, ada yang begitu, tapi kan ada yang secara frontal, lo nggak boleh dong, itu kan kekerasan, lo ngajarin nggak benar tuh. But we did happen to our life dulu sekolah. Nah, lo gimana tuh, Lil? Ya gua itu kan sebenarnya bagaimana kita sebagai orang tua juga belajar ya untuk menerima perubahan-perubahan yang ada di masyarakat, termasuk norma-norma apa yang menurut kita masih bisa terima atau enggak gitu. Dan ternyata menurut penelusuran atau penelaahan kita gitu, kalau gua misalnya ya violence lebih banyak mudaratnya gitu ya daripada enggak, ya oke, kita sebisa mungkin berarti kita nggak berdekatan dengan itu, baik di kehidupan sehari-hari maupun di pendidikan di sekolah gitu misalnya. Jadi ya udah, itu kita menolak itu ya, bahwa ada kekerasan, guru melakukan kekerasan terhadap itu, kita akan misalnya protes gitu. Kalau itu kejadian bukan hanya anak kita, tapi di lingkungan sekolah aja kita bisa melakukan protes. Tapi juga bahwa kita harus bisa tough kan, dampak dari kekerasan itu mungkin ya kita jadi lebih patuh, kita lebih respect gitu ya kepada orang yang punya otoritas gitu ya. Itu kita cari dari hal yang lain gitu ya, gimana kita bisa saling menghormati orang, segala macam. Kayak misalnya gini, ada hal-hal yang mungkin misalnya moralitas atau respect terhadap sesama, itu mungkin kita berharap mendapatkan itu dari agama gitu misalnya, kita diajarin gitu ya. Tapi ternyata orang-orang yang nggak beragama juga ada yang bisa hormat kepada orang. Hormat, mereka belajar dari olahraga, bagaimana olahraga sportivitas itu mengajarkan mereka bagaimana mereka harus respect sama pandangan orang. Mereka belajar dari seni, bagaimana seni itu membiasakan orang punya perspektif yang berbeda. Orang kan nggak punya satu yang mana yang paling keren gitu ya. Dia menurut ini, itu kan bahwa kita mengajarkan keberagaman, jadi dia nggak memaksakan kehendak bahwa dia paling benar segala macam. Yang mana bisa jadi di lingkungan itu nggak punya satu komunitas yang religius gitu, tapi tetap aja moralitasnya bagus. Nah, kita bisa cari cara. Menurut gua kita bisa cari cara untuk bisa belajar dari manapun, sambil juga menghindari kekerasan. Kalau misalnya kekerasan itu membentuk kita, kan gua jadi bagus karena kekerasan ini, ya udah kekerasannya kita buang, tapi kita cari cara kenapa kita bisa jadi bagus seperti ini gitu kira-kira ya. Yang mungkin membuat anak kita jadi jauh lebih bagus daripada kita pengennya kan. Benar. Kalau kalian gimana, Ra? Gue mau ikutin dia aja deh. Kayaknya bagus banget tuh yang dia. Keren ya. Keren banget ya. Yang gue itu kayak saran yang kalau yang gue mah kayaknya kalau misalnya gue gitu ya, kalau gue kalau kejadian yang guanya gitu ya, yang guanya kalau nantinya pengen yang kayak dia ya. Kalau yang guanya tadi nih aslinya juga gue pengen ngadepin gurunya, gue tanya kenapa gitu. Kenapa sampai begitu gitu. Misalnya anak kita dipukul gitu. Kenapa sampai dipukul? Kalau emang salah anaknya, oke. Mungkin gue bakal marah ke anaknya gitu. Tapi kalau karena kesalahannya yang nggak bisa diterima dengan cuma begitu, kenapa harus dipukul? Nah itu beda kalau gue kayaknya. Kalau gue beda kayaknya. Gak apa-apa sama gitu. Iya, gak harus sama kan. Tapi mungkin itu juga terjadi sama gue gitu ya. Kayak begitu pasti gue nanya. Coba sekali lagi, karena gue nggak tahu, karena mungkin anakku perempuan soalnya dibandingkan sama kalian kan, laki-laki kan berbeda nih ya. Kalau ya kayaknya kalau anak gue so far ya, yang gue tahu ya mereka nurut aja di sekolah gitu. Gue sih cukup you're good gitu. Jadi so far aman-aman aja. Anak-anak gue juga sih alhamdulillah sejauh ini sih jauh banget sama kayak gue dulu. Jauh banget. Kayaknya nggak turun-turun semua ya. Perangai terutama. Jangan yang parah-parahnya. Pokoknya dia udah jauh banget. Mereka udah jauh banget. Ngomelnya doang, nyerocosnya doang. Oke, nanti kita balik lagi, teman-teman semuanya masih di Bokap Nyokap Asik ini di Hari Anak Nasional. Alright, don't go anywhere.